Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 1 Statistika. Pada kesempatan kali ini perkenankan kami untuk mempresentasikan dan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, saya akan perkenalkan diri dan juga perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Eunika Ananda Putri dengan NIM 230 101 211 30071, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Yogi Prabowo dengan NIM 230 101 211 20035. Yang ketiga ada Randy Rifai dengan NIM 230 101 211 20013. Yang keempat ada Maratu Solihah dengan NIM 230 101 211 20049. Yang kelima ada Zahidah Aulia Nur Afifah dengan NIM 230 101 211 30065. Yang keenam ada Ayu Puspita Nawangwulan dengan NIM 230 101 211 20025. Dan yang terakhir ada Dadang Panggih Rahmat C dengan NIM 230 101 211 20005. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan materi oleh anggota kelompok kami. Pembahasan yang pertama yaitu pembulatan angka. Pembulatan angka bertujuan untuk mengurangi beberapa angka di belakang koma sehingga menghasilkan bilangan pembulatan dengan ketelitian tertentu. Pembulatan angka juga dapat didefinisikan sebagai suatu metode pemikiran dengan perkiraan. Dalam pembulatan angka ada beberapa aturan. Yang pertama yaitu jika angka desimal lebih dari 5 maka angka dibulatkan ke atas. Yang kedua yaitu jika angka desimal kurang dari 5 maka angka dibulatkan ke bawah. Dan yang ketiga yaitu jika angka ganjil mendahului angka 5 maka angka yang dibulatkan bertambah 1. Dan yang keempat yaitu jika angka genap yang mendahului 5 maka angka tersebut dibulatkan ke bawah atau tetap. Nah, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Afifah. Sini saya akan menjelaskan poin kedua yaitu tentang angka bermakna. Angka bermakna memiliki definisi yaitu banyaknya digit yang diperhitungkan dalam suatu kuantitas yang dihitung menurut RP Hidayat tahun 2020. Digunakan untuk memperkirakan hasil suatu pengukuran dengan menuliskan perkiraan paling tepat dengan angka penting serta ketidakpastiannya sehingga jumlah angka desimal sesuai dengan perkiraan yang paling tepat menurut A. Naufalia tahun 2020. Berikut merupakan aturan dari angka bermakna. Yang pertama yaitu setiap angka yang tidak nol atau bilangan asli merupakan angka bermakna. Selanjutnya, angka 0 yang terletak di antara angka asli termasuk angka bermakna. Lalu, angka 0 terakhir di sebelah kiri dari angka pertama bilangan bulat merupakan bukan angka bermakna. Dan yang terakhir, yaitu angka 0 terakhir di sebelah kanan koma desimal termasuk angka bermakna. Saya akan menjelaskan mengenai komputasi. Nah, apa sih yang kalian ketahui mengenai komputasi itu? Menurut Sukron tahun 2018, komputasi merupakan bilangan hasil dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian yang berkaitan dengan angka bermakna. Apabila pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian terdapat bilangan eksak, maka bilangan tersebut ditulis sesuai dengan angka bermakna dan tidak menghiraukan bilangan eksak. Bilangan eksak sendiri yaitu bilangan asli dan bulat. Jenis-jenis bilangan eksak antara lain bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional dan irasional. Itu menurut MD Nasution tahun 2017. 85. Nah, yang kedua saya mengambil angka 236,8.
Nah, dibulatkan menjadi 237. Kenapa menjadi 237? Karena angka 8 itu lebih dari 5, maka dibulatkan menjadi naik satu tingkat, satu angka menjadi 237. Nah, contoh yang terakhir saya ambil angka 50,87. Saya bulatkan menjadi 50,9. Karena apa? Karena angka 7 itu lebih dari angka 5, maka dibulatkan menjadi 50,9. Berikutnya saya akan membuat contoh dan pembahasan pembulatan ke ratusan terdekat. Saya ambil angkanya yang pertama, membuat contoh 878,87. Nah, ini dibulatkan menjadi 900. Karena apa? 78 ini lebih besar dari 50, maka menjadi 900. Nah, yang kedua ya, saya ambil contoh lagi 432,9 menjadi 400. Kenapa menjadi 400? Karena 32 ini tadi kurang dari 50, maka menjadi 400. Nah, yang terakhir saya membuat contoh angkanya 255,6 menjadi berapa? 300. Saya akan melanjutkan contoh dan pembahasan pembulatan angka ke perseratusan terdekat. Saya ambil contohnya yang pertama 47,6243. Dibulatkan menjadi berapa? Dibulatkan menjadi 27,62. Karena apa? Karena angka genap yang mendahului 5, maka dibulatkan ke angka genap. Nah, terus yang kedua, contoh yang kedua aja ya, nggak usah banyak-banyak, yaitu 47,6273 menjadi berapa? Menjadi 47,63. Karena apa? Karena angka 7 itu merupakan angka ganjil yang mendahului 5, sehingga angka di depannya ditambah 1. Selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh soal mengenai angka bermakna. Di sini sudah ada 3 contoh soal mengenai angka bermakna, dan kita akan mencari angka bermakna dari masing-masing soal berikut. Yang pertama yaitu A, 98,21. Ini memiliki 4 angka bermakna karena ini semua merupakan angka asli dan dihitung sebagai angka bermakna. Kemudian yang B yaitu 0,000543. Di sini memiliki 3 angka bermakna karena syarat angka bermakna yaitu 0 yang tidak didahului huruf asli tidak dihitung sebagai angka bermakna. Jadi di sini hanya terdapat 3 angka bermakna. Kemudian yang C yaitu 0,900123. Di sini memiliki 6 angka bermakna karena 0 yang pertama tidak didahului huruf asli sehingga tidak terhitung sebagai angka bermakna. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh soal komputasi. Dapat dilihat dari soal ini terdiri dari penjumlahan, bagian, perkalian, serta pengurangan. Sebelum melakukan operasi pada bilangan ini, kita temukan dahulu bilangan ini terdiri dari berapa angka penting. Nomor 1 yang A, 2,56 terdiri dari 3 angka penting, ditambah 8,15 terdiri dari 3 angka penting, dan ditambah lagi 14,04 ini terdiri dari 3 angka penting. Karena 0 bukan termasuk angka penting, hasilnya adalah 24,75. Untuk hasil akhirnya, karena terdiri dari 3 angka penting, berarti hasil akhirnya menjadi 24,8. Kita bulatkan. Selanjutnya adalah 160, terdiri dari 3 angka penting,
dibagi dengan 4,54 terdiri dari 3 angka penting. Hasilnya adalah 35,2422 dan seterusnya. Hasilnya terdiri dari 3 angka penting sehingga hasil akhirnya adalah 35,2. Selanjutnya yang C, 0,465 terdiri dari 3 angka penting dikali dengan 3,57 yang terdiri dari 3 angka penting. Hasil akhirnya adalah 1,6600 dan seterusnya. Karena terdiri dari 3 angka penting sehingga kita ambil 3. Hasil akhirnya adalah 1,66. Selanjutnya yang D, 7.850.250 terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 angka penting. 7 angka penting ditambah 145.305 terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 angka penting dikurangi 896.534 terdiri dari 6 angka penting sehingga hasilnya adalah 7.099.021. Dari pemaparan materi singkat pada lab 1 dapat ditarik kesimpulan bahwa pembulatan angka, angka penting atau angka bermakna, dan komputasi sangat berkaitan satu sama lain. Pembulatan angka digunakan untuk memperkecil pembulatan kumulatif. Angka penting digunakan untuk menempatkan titik desimal, sedangkan komputasi digunakan untuk menghasilkan suatu angka dari operasi penghitungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan tutur kata maupun kalimat, kami mohon maaf. Dan juga terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Santi Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan.